Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali hari ini kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan, yaitu tentang korban penghapus dosa. Ya. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan masih beri kami kesempatan boleh kembali mendengar dan belajar firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan, memberitakan, mengajarkan firman Tuhan. Tolong juga kami semua, sehingga firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan pelajari, ya, kita akan mendengar, dan kita akan merenungkan ya tentang korban penghapus dosa, atau kita akan melihat konsep dosa ya di dalam kekristenan. Nah, korban penghapus dosa yang terdapat di dalam kitab Imamat pasal 4 dan 5. Cukup panjang sekali ayat ini, sehingga saya akan menceritakan dan menyampaikan secara singkat. Kesimpulannya saudara boleh terlebih dahulu ya mungkin membaca secara full ya pasal 4 dan pasal 5. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari etimologi katanya ya, kata ini ya berarti purification from sin ya, atau sering disebut sebagai sin offering ya, penghapus dosa, korban penghapus dosa, tapi mungkin lebih tepatnya pemurnian, penyucian dosa. Nah, kalau kita melihat korban penghapus dosa, kapan saja sih orang Israel melakukan hal ini ya? Beberapa ayat pencatatnya saudara, saat pentabisan imam, ya, saat pentahiran anak, saat pentahiran sakit kusta, saat ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan, saat hari raya pendamaian, saat hari raya perayaan-perayaan besar mereka, saat melakukan upacara kenasiran, ya, saat pentabisan bait suci, pentabisan imam orang Lewi, ya, dan pengurusan kembali rumah Tuhan, saat pembangunan bait suci dimulai, ya, saat mereka tiba dari pembuangan ke Yerusalem. Nah, ini yang tercatat di dalam Alkitab. Tetapi mari kita akan belajar ini lebih dalam lagi. Saudara-saudara, kalau saudara sudah membaca kitab ini, kitab Imamat pasal 45, saudara akan melihat ada 4 pembagian di situ. Dari ayat 1 sampai 12 saudara akan melihat ya, kalau imam yang melakukan ya pelanggaran, maka ketentuannya ada di ayat 1 sampai 12. Ayat 13 sampai 21 adalah kalau yang melakukan itu adalah umat atau jemaah ya. Dan 22 sampai 26 adalah kalau seorang pemuka pemimpin ya yang melakukan itu harus bagaimana. Dan ayat 27 sampai 35 dan pasal 5 ayat 1 sampai 13 itu kalau seandainya rakyat jelata yang melakukannya, itu bagaimana risiko dan harus apa-apa saja yang harus dilakukan. Nah, secara singkat saya sudah buat skemanya untuk mempermudah kita saudara. Kalau imam ya korbannya adalah lembu jantan muda. Itu sama kalau jemaah juga korbannya atau umat yang melakukan dosa yaitu juga korbannya lembu jantan muda. Ya, beda pemuka dan rakyat biasa. Kalau pemuka levelnya lebih rendah saudara ya, kambing jantan yang tidak bercela. Tetapi kalau rakyat biasa dia boleh kambing atau domba betina, atau kalau tidak mampu boleh 2 ekor tekukur atau 2 ekor anak merpati. Kalaupun masih tidak mampu, boleh 1/10 eva tepung yang terbaik. Nah saudara, saya sudah menjelaskan ini di beberapa penjelasan saya di korban-korban sebelumnya, korban bakaran, korban keselamatan ya. Ini keadilan Tuhan bagi semua pihak, semua kalangan ya, dari yang kaya sampai miskin, dari yang punya jabatan sampai tidak punya ya, sehingga ini menjadi keadilan bagi siapapun manusia pada saat itu, saudara. Nah, konteks kedua yang perlu kita lihat adalah pada saat darahnya waktu disembelih ya, ritual yang lain sama ya, tangan diletakkan di atas binatang tersebut, dibunuh ya, dan darahnya bedanya saudara, kalau imam dan jemaat, darahnya itu dipercik 7 kali saudara ke tabir. Setelah dipercik ke tabir, tabir itu penyekat antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus, saudara. Ya, di situ alat yang paling terdekat itu adalah mesbah ukupan. Nah, darahnya dipercik ke tabir 7 kali dan dibubuhkan ke tanduk mesbah ukupan itu, saudara. Ya, dan terakhir darahnya ya dicurahkan ke mesbah bakaran, saudara. Ya, ini yang dilakukan pada darah. Kalau yang melakukan kesalahan itu imam dan jemaah, ini sama 2 ini. Tetapi kalau pemuka dan rakyat biasa menjadi berbeda, saudara.
Ya, darahnya hanya kepada tanduk mezbah bakaran yang di luar ya, ini saudara ya, dan sisanya dibuang ke dalam mezbah bakaran. Demikian juga rakyat biasa, ya hanya di tanduk mezbah bakaran. Saudara, kita mungkin bertanya, ada apa dengan ini? Ya, kenapa dibedakan? Saudara, apakah ada dosa besar, dosa kecil? Tidak, saudara ya. Dosa tetap dosa, ya. Kenapa ini sampai ada yang di kemah suci dipercikan darah atau ada yang sebagian di luar saja? Karena dampak daripada dosa itu, imam jemaat kalau berbuat dosa itu dampaknya luas sekali, ya. Apalagi imam melayani dalam rumah Tuhan, sehingga kekudusan rumah Tuhan itu perlu dijaga, saudara ya. Sementara kalau pemuka rakyat biasa, ya mereka tidak terlibat terlalu dalam di dalam pelayanan rumah Tuhan, sehingga pembersihan darahnya itu hanya di luar saja di kemah. Ini yang perlu kita lihat dulu perbedaan-perbedaannya. Dan kalau pada dagingnya, yaitu pada lemak, buah pinggang, umbai hati, ya ini sama dilakukan seperti dilakukan pada korban keselamatan, ya diberikan kepada Tuhan, ya dibakar di mezbah korban bakaran, ya ini sama semuanya, saudara. Tetapi yang menjadi pembedaan adalah sisa seluruh dagingnya, ya kepala, ya kulit dan lain sebagainya itu, saudara, itu tidak boleh dimakan oleh imam atau tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dilakukan apapun selain dibawa keluar perkemahan dan dibakar habis, tidak boleh tersisa, saudara. Ya, ya, ya. Nah, nanti kita akan melihat ya, ini kira-kira kronologi aturan yang harus dilakukan pada saat orang melakukan korban penghapus dosa. Baik, saudara. Sekarang kita akan melihat apa yang menjadi nilai-nilai ya yang bisa kita petik, kita pelajari dalam kehidupan kita saat ini sebagai orang Kristen. Bahwa yang pertama saya ingin kasih tahu bahwa dosa itu tidak sesimpel yang kita pikirkan, saudara ya. Orang selalu bilang, wah kalau berdosa cukup dari Yesus selesai semuanya. Apakah hanya seperti itu? Mari kita lihat satu persatu, saudara. Nah, saudara, nilai yang pertama yang bisa kita pelajari dari sini ya, dosa itu merintangi hubungan kita dengan Allah, menutup pintu berkat. Ya, tadi di tirai itu, saudara, tempat persekutuan terindah dalam kemah suci atau di bait di dalam ruang Maha Kudus. Tuhan bertemu dengan bangsanya, memberitahukan sesuatu kepada bangsa itu. Imam ada di ruang Maha Kudus, saudara, di tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu melambangkan mana surgawi, tongkat Harun, ya lo batu melambangkan kepemimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, melambangkan firman Tuhan. Kita ingin menikmati hal ini, tapi ini bisa kita tidak dapatkan kalau masih ada dosa, saudara. Sehingga imam perlu memercikan juga darahnya di situ. Nah, tetapi inilah sifat hakiki dari Allah. Allah sangat baik sekali. Dia memberikan jalan agar bagaimana ya kita bisa terbebas dari dosa dan kembali berhubungan, ya berdamai dengan Allah. Tetapi ingat baik-baik ya, korban penghapusan dosa ini hanya dilakukan kepada dosa yang tidak disengaja pada saat itu, saudara. Ya, dan pada saat ini, saudara, dosa-dosa yang tidak disengaja ya pada saat itu, dosa yang tidak sengaja adalah dosa yang tidak melanggar hukum dan ketetapan Tuhan atau tidak melawan Tuhan, saudara, menentang Tuhan. Nah, hari ini ya itu dosa-dosa kelemahan manusia mungkin ya, dosa-dosa kelemahan kita ya, bukan seperti hal yang menentang Tuhan ya. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, kita lihat tipologi korban penghapus dosa dari PL yang tadi saya jelaskan kepada perjanjian baru. Apa yang disebut oleh perjanjian baru? Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dengarkan baik-baik, saudara. Korban penghapus dosa itu hanya dilakukan kepada dosa yang tidak disengaja. Kitab Ibrani juga mencatat ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ternyata, saudara, lebih berat lagi zaman saat ini, Tuhan. Zaman kini, saudara. Ya.
di zaman kita ini lebih berat, saudara. Ya, contohnya seperti apa? Satu ketika, ya, Tuhan Yesus ya berkata di dalam Matius pasal 12:31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa apa, saudara? Menghujat Roh Kudus. Ya, pada saat itu mereka melihat Yesus itu adalah Mesias, ciri-cirinya sudah jelas, bisa membangkitkan orang mati, mengampuni dosa orang, melakukan sebuah tanda-tanda heran, ya, nubuatan dari para nabi itu tergenap lewat Yesus, ya, Roh Kudus ada dalam dirinya dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak percaya. Ini juga menggambarkan orang Kristen hari ini, ya, yang sudah percaya, KTP-nya Kristen, tetapi tidak percaya pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, tidak percaya bahwa firman Tuhan itu hidup, tidak percaya bahwa hukum-hukum Tuhan itu begitu ajaib, ya, ya. Bahkan kita memungkiri hakikat Tuhan itu sendiri, ya, sebagai juru selamat kita, Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, dosa yang seperti ini tidak bisa diampuni, saudara. Ya, tidak percaya akan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan, ya, terutama firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, itu yang pertama, ya. Jadi dosa, korban penghapus dosa hanya bisa dilakukan kepada dosa yang sifatnya tidak disengaja, ya. Dan perjanjian baru sudah juga menyatakan hal itu, saudara. Ya, berarti orang yang sudah didamaikan dengan Tuhan harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, menjauhi dosa, ya. Kalau Anda bersalah, nanti kita akan lihat bagaimana jalan selanjutnya, saudara. Yang kedua, di dalam ayat 5, Imamat pasal 5 ayat 5, di situ dikatakan, jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Yang kedua, di dalam korban penghapus dosa, ya, kita perlu mengakui, ya, ada berbagai bentuk kesalahan, ya, ada yang ditunjukkan, ada yang kita sadar, ada yang dibukakan pada kita. Apapun itu modelnya, saudara, yang penting kita perlu mengakui kalau dosa ya dosa, saudara. Dosa harus diakui sebagai dosa dan harus dilakukan pemberesan. Ya, dilakukan korban penghapus dosa pada saat itu. Tapi hari ini, saudara, ya, langkah pertama yang kita bisa lakukan waktu kita merasa bersalah, ya, karena hari ini hukum Tuhan itu, ya, Roh Kudus itu ditaruh, diukir dalam hati kita, sehingga waktu kita berdosa kita akan sadar, saudara, Roh Kudus menuntun kita. Nah, pada waktu kita sadar, langkah pertama adalah mari yang kita lakukan adalah mengaku, ya. Mazmur 32 ayat 5 katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan. Mazmur 38:18 dikatakan, ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Ini langkah pertama yang harus kita miliki, merasa cemas. Ada banyak orang Kristen yang melakukan dosa, ya, pertama merasa janggal karena Roh Kudus berbicara dalam hatinya, dia janggal. Tapi kedua, lama-lama karena terbiasa, ya sudahlah. Selanjutnya karena sudah terbiasa, ya biarkanlah, dan lama-lama hatinya sudah dikeraskan, saudara. Kita harus cemas terhadap dosa, saudara. Akui kesalahan kita, ya. Ya, di dalam ritual keselamatan juga kita ingat, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, kita perlu mengaku, ya. Ya, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan, ya. Pengakuan itu betapa penting sekali, saudara, ya. Di dalam hal kasus dosa, pengakuan terhadap kita itu manusia bersalah, manusia yang berdosa itu sangat penting sebelum juga menerima pemberesan, ya, keselamatan dan lain-lain sebagainya. Bahkan di dalam ritual pembaptisan, ya, Matius 3 ayat 6, ya, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, ya. Jadi yang penting adalah mengaku dulu sambil mengaku dosanya. Ya, ada banyak orang terima Tuhan, mungkin dia tidak sadar dia orang berdosa, ya. Dia tidak tanpa pengertian yang benar, saudara. Kita perlu mengaku, saudara, ya. Beberapa kasus di program pemuritan, ya, growing class yang ada, ya, kami selalu tekankan, ya, kalau mau bertobat itu yang paling penting adalah mengaku dulu. Mengaku bahwa Allah itu adalah yang benar, saudara. Ya. Kita punya pikiran yang benar tentang pacaran, tentang berhubungan, tentang pekerjaan, ya, selama ini. Tapi waktu mengenal Tuhan, kita harus mengakui firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Kita sadar kita bersalah dalam segala pikiran kita, firman Tuhan yang paling benar. Ya, jadi pengakuan itu sangat betapa pentingnya, saudara, sebelum saudara melangkah kepada pertobatan dan pertumbuhan rohani. Ya. Ya. Dan karena itu, saudara, 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi langkah pertama ya pada zaman ini, pengakuan itu penting ya. Akuilah saudara hal-hal yang mungkin Roh Kudus sudah bicara dalam hati kita ya tentang perbuatan-perbuatan kita yang salah di hadapan Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga yang kita bisa pelajari ya, pelanggaran atau dosa yang sudah diakui itu perlu sebuah bukti pengakuan ya. Ya, saat itu dibuktikan dengan sebuah korban. Jadi waktu kita mengakui ya mana buktinya gitu ya. Pada saat itu ketika orang mengaku, mereka mempersembahkan korban penghapus dosa. Nah, hari ini apa yang kita lakukan, Saudara? Ya. Dalam Lukas pasal 3, Saudara, ya. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Ya, jadi setelah kita mengakui, ada tindakan yang dilakukan. Ya, pada saat itu korban penghapus dosa harus yang tidak bercela, ya harus yang begini, harus begini. Korban itu sakit. Abraham disuruh korbankan, Ishak yang diminta. Sakit, saudara. Sehingga waktu kita bertobat, kita mengakui, kita meninggalkan, kita bertobat, itu juga sakit. Ya. Meninggalkan cara yang lama itu sakit, saudara. Ya. Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bandingkan kisah jemaat mula-mula, ya, kisah 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu saudara baca terus ya, ayat 41 sampai 4 sekian, ya. Apa mereka bersekutu, ya mereka berdoa bersama, memecahkan roti bersama, menyembah bersama. Ada persekutuan yang dulunya hidupnya egois, ya, egosentris, sendiri-sendiri. Yang penting aku dan aku sekarang harus bersekutu, berada dalam sebuah gereja lokal dan lain sebagainya. Ya, ada sesuatu yang sakit dikorbankan, saudara. Ya, korban penghapus dosa. Makanya ada korbannya, saudara. Ya, sebagai contoh ya, kita lihat pengalaman Sakeus waktu dia bertobat, saudara. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat, saudara. Setengahnya akan kukembalikan kalau aku ada mengambil. Dan kalau ada yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat." Ini pertobatan yang luar biasa. Orang kalau ambil satu ya balas satu ya, dua ya dua. Tapi pertobatannya, pengakuannya kepada Tuhan itu disertai dengan perbuatan yang luar biasa sehingga Tuhan bilang kamu dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Ya, ini pertobatan yang luar biasa. Ada korban. Saya waktu belajar ini, saudara, saya langsung berpikir, Tuhan, kepada siapa saja mungkin Tuhan saya pernah melakukan kesalahan, izinkan saya ya meminta maaf, mengakuinya, dan mungkin saya bisa lakukan sesuatu ya. Yang pertama, istri saya dan anak saya dulu, saya datangi mereka, ya sulit bagi saya ya, ego saya tinggi dan lain sebagainya, saya sampaikan, Tuhan, mampukan saya ketemu istri saya bilang, saya dulu mungkin ketika pacaran memulai hubungan dengan kamu, saya mungkin ada hal-hal yang saya lakukan tidak menghormati kamu dan lain sebagainya, saya minta ampun. Ya, saya saya memeluk istri saya, anak-anak saya ya, dalam mendidik mereka ya. Saya bilang, saya tidak mau begini, saya bolehkah ya saya mungkin tidak punya uang banyak dan lain sebagainya, bolehkah saya lakukan sesuatu untuk kalian ya? Saya traktir kalian makan. Ya, saudara ya, istri saya bilang, kalau gitu sering-sering lah ya, traktir makan gitu ya. Traktir minta maaf supaya traktir makan. Sudah ada korban yang kita lakukan. Ya, ya, sesuatu yang tanda bukti bahwa kita mengakui kesalahan kita, saudara. Yang keempat, saudara, dosa orang yang menonjol dalam gereja atau dalam masyarakat itu memiliki pertanggungjawaban yang besar dan harus dianggap sangat parah. Sebab orang banyak terlibat di situ sehingga ini menjadi perhatian bagi orang-orang yang ingin terlibat di dalamnya. Jadi maksudnya, saudara, ya hati-hati jika ingin menjadi, ya kami pun sebagai hamba Tuhan, saya dikuatkan, diteguhkan kembali dan diajar oleh firman Tuhan ya sebagai hamba Tuhan ya dalam mengajar ya, ini resikonya besar sekali ya. Karena itu, saudara, kalau di gereja kita ya kita berusaha mengupas benar-benar firman Tuhan ya, kami berdoa sungguh-sungguh dan mengupasnya dengan baik-baik sebisa mungkin ya, dengan segala pengertian dari firman Tuhan, bukan dari kemampuan manusia, saudara, supaya firman Tuhan ini benar-benar datangnya dari firman Tuhan. Ya, saudara terus berdoa untuk kami juga sebagai pemimpin supaya kenapa kesalahan kami dalam mengajar, ya tindakan kami tidak sesuai firman Tuhan itu juga mengakibatkan sampai ke jemaat besar, saudara. Ya, saudara perlu berdoa untuk kami ya. Kami pun perlu berhati-hati atas akan nilai. Ya, artinya juga bagi pemimpin-pemimpin siapapun ya,
tidak mudah dalam posisi kalau kita ingin berada di posisi-posisi yang seperti ini ya. Kita perlu sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, meneliti hukum-hukum Tuhan sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan, saudara. Ya. Dan yang kelima, ya, saudara, korban ini ya tadi terakhir ya, tidak dimakam oleh imam, tidak dibawa yang terakhirnya, tidak dibakar di tempat kemah suci, tapi dibawa keluar, saudara. Ya, ya, saya berdoa Tuhan apa maksudnya? Ya, Tuhan menunjukkan. Ya, Kitab Ibrani menjelaskan ini, saudara. Ibrani 13 ayat 11. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Saudara, ya, kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, ya, sudah diampuni, dibawa keluar, saudara. Ya, untuk juga ikut mengalami kehinaan seperti Kristus. Ya, Kristus ya dia pun dibunuh dan disesah di luar perkemahan, di luar Yerusalem, di Golgota, saudara. Ya, sehingga darah yang kudusnya itu bisa menyucikan banyak orang, saudara. Seperti juga Kristus lakukan seperti itu juga yang diminta oleh kita. Kita juga diminta oleh kitab Ibrani dituliskan, ikut menderita seperti apa yang Yesus rasakan, kehinaan Yesus rasakan. Ya, makanya kenapa ikut Kristus itu banyak musuhnya, banyak orang yang hina. Ya, saya bingung kalau ada orang Kristen yang terlalu banyak kawannya, saudara. Ya, karena ikut Tuhan itu harusnya Anda banyak sekali tantangan, saudara. Ya, karena hukum-hukum kita beda dengan hukum-hukum dunia. Ya, sehingga waktu kita terapkan banyak sekali yang akan kita hadapi, saudara. Nah, ini menggambarkan, saudara. Ya, kita dipanggil juga untuk menjadi saksi, untuk lewat kita kehidupan orang lain juga bisa dikuduskan. Ya, puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, saudara. Korban penghapus dosa, konsep dosa tidak semudah yang kita pikirkan. Saudara, waktu kita berbuat itu memiliki dampak, saudara. Ya, kepada mungkin hanya 1-2 orang, tetapi juga bisa kepada banyak orang. Dan ini dampaknya berbahaya sekali. Sehingga perlu kesadaran kita, kecemasan kita terhadap dosa, pengakuan kita pada Tuhan, pertobatan kita ditunjukkan dengan bukti-bukti pertobatan kita, saudara. Ya, dan kita diminta untuk juga menjadi saksi Kristus supaya orang lain juga bisa bertobat dari kesalahannya, dari dosanya. Puji Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus dosa kami. Darah-Mu suci, kudus, tak bercelah, sudah menebus kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Tuhan, terus kuduskan kami, mampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh terus peka akan kehidupan kami yang diselubing oleh firman Tuhan dan kekudusan daripada Tuhan. Mampukan kami juga, jadikan kami alat-Mu Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kekudusan Tuhan boleh terimpartasi kepada semua orang di lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau